Prindasari. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga praktek keterampilan kompetensi sosial emosional. Silahkan diperhatikan. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa, keunikan juga kelebihan siswa yang menghadirkan pembelajaran yang bersifat merdeka belajar dan berpusat pada siswa. Keterampilan kompetensi sosial emosional bisa dilakukan secara rutin, terintegrasi dalam proses pembelajaran, maupun menjadi budaya atau tata tertib sekolah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP yang saya buat, terdapat diferensiasi produk dan pengelompokan siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Untuk kegiatan keterampilan kompetensi sosial emosional, saya memilih kegiatan rutin yang dilakukan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, yakni pengelolaan diri dalam mengelola emosi dan fokus dengan teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Kemudian, di akhir kegiatan pembelajaran, pada kegiatan penutup, saya memilih teknik pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus dengan teknik memeriksa perasaan diri, yakni pada kompetensi sosial emosional kesadaran sosial. Berikut ini praktek pada pembelajaran yang saya lakukan melalui aplikasi Zoom. Nah, Ibu share screen ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pelajaran asam basa ya kan. Nah, jadi kalian menarik napas dalam-dalam kemudian melepaskannya perlahan-lahan dan lakukan sebanyak 10 kali. Nah, ini tolong di-on-kan kameranya, kemudian Ibu rekam ya. Siap enggak? Nah, di-on-kan kamera ya. Kita mulai ya, sama-sama ya. 1, ya kameranya di-on-kan. 1, 2, 3. 1, sudah? Sampai 10 kali hitung sendiri ya. 2, 3, 6. Kameranya di-on kan? 7, 8, 9, 10. Nah, siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah 10 kali? Siapa yang sudah 10 kali? Sudah, Bu. Nah, sudah semua? Coba Ibu. Sudah, Bu. Ibu ini dulu ya, dokumentasikan ya. Nah, Raffi, bagaimana perasaannya? Apakah bisa lebih fokus? Coba kita tanya dulu Raffi. Lebih tenang enggak? Sama, Pak Ibu. Kamu baik. Kalau ya Reskia gimana? Merasa bisa lebih fokus enggak kira-kira? Ada enggak perubahan dengan yang sebelumnya?
Kalau Reskia? Sama Bu. Yang ada perubahan siapa? Yang merasa lebih baik, yang merasa lebih baik. Kalau Ajrina bagaimana? Yang merasa lebih baik yang mana? Ayo, tidak apa-apa. Nadia bagaimana Nadia? Ada tidak perubahan? Sama Bu. Siti Bu, aja Bu berubah Bu. Siti Bu katanya Bu berubah. Siti Bu, Siti Siti. Aulia caknya tuh berubah Bu perasaannya Bu. Ya, ini adalah teknik ya, teknik pengelolaan emosi. Ya, memang kita sebagai manusia, guru pun seperti itu. Pada saat kita banyak tugas, pada saat kita banyak melakukan kegiatan. Jadi pada saat kita ketemu sesuatu yang menyulut emosi itu bisa emosi. Jadi memang kita harus ada kegiatan rutin yang mengelola emosi seperti itu ya. Nah, ini salah satunya. Ini adalah teknik kesadaran penuh. Dilakukan rutin sebelum masuk pada kegiatan pendahuluan pada kegiatan pembelajaran. Nah, kemarin itu ini misalnya sudah dianggap kegiatan pembelajaran ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari asam basa berdasarkan kelompok ya, kelompok diferensiasikan. Sudah belum? Kalian upload tugas yang berdasarkan kelompok yang kalian pilih. Kalian sendiri kan memilih kelompok kalian kan, menilai sendiri diri kalian kan? Iya Bu. Nah, kemudian ya setelah itu Ibu akan kirimkan pertanyaan lewat WA ya. Ibu akan kirimkan pertanyaan lewat WA. Silahkan kalian jawab apa yang Ibu tanyakan dengan secara jujur ya. Paham tidak maksudnya? Iya Bu. Ya. Paham. Ya. Paham, Bu. Ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan secara rutin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ini adalah tahap awal dari kita agar bisa lebih tenang dalam belajar ya. Amin Bu. Namanya kompetensi sosial emosional. Beberapa teknik yang akan dilakukan. Salah satunya teknik yang kita lakukan tadi begitu. Kalau kita rutin bisa melakukannya, maka insya Allah ada sesuatu yang positif, yang paling tidak lebih tenang, lebih bisa fokus seperti itu ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya join di Zoom kali ini. Semoga besok kalian bisa mengerjakan soal ujiannya dengan baik. Besok apa undangannya? Wajib sama agama. Wajib sama agama Bu. Oh ya, semangat ya, belajar istirahat dulu, makan dulu, mandi dulu, tidur dulu, baru belajar ya. Ya Bu. Nah, ada blog SMA 5 itu berisi materi-materi pelajaran yang misalnya materinya hilang ya, silahkan dibuka ya. Kalau misalnya materi di HP-nya tidak tersimpan ya, jangan tidak belajar ya. Proses Ya Bu. usaha ya. Ya Bu. Ya, terima Ya, Bu. kasih Bu Akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dilihat nanti grup WA-nya akan ada pemberitahuan ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Ya Bu. tutup ya. Nadia Bu, nyakit napas lagi Bu. Ya, lajulah dulu Dewan di rumah. Coba rasuk dulu kalau siapa. Oh, dia tidak bernapas. Pasti ada, pasti. Ya sudah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Setelah pembelajaran selesai dilakukan melalui Zoom, maka dilanjutkan melalui grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp, siswa bisa memberikan hasil dari keterampilan kompetensi sosial emosionalnya. Di antaranya di awal pembelajaran tadi dengan teknik bernapas dengan kesadaran penuh, siswa ada yang menyatakan perasaan biasa, kemudian ada yang lebih tenang dan juga ada yang lebih fokus. Sedangkan pada akhir pembelajaran, siswa ada yang menyatakan biasa saja, kemudian juga ada yang menyatakan perasaannya senang setelah mengalami pembelajaran berdiferensiasi. Pada materi asam basa, ini ada 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, variasi
produk atau diferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, siswa masing-masing kelompok mengerjakan tugas tertulis yang ada di Google Classroom. Pada pertemuan yang kedua, ini materinya sudah masuk perhitungan kimia. Nah, siswa juga diberikan variasi produk berdasarkan diferensiasi kesiapan belajar, mengerjakan perhitungan kimia berdasarkan pengelompokan yang sudah ditentukan. Pada pertemuan yang ketiga, siswa melakukan tugas proyeknya juga berdasarkan variasi produk, berdasarkan juga pengelompokan siswa dengan dasar kesiapan belajar. Di akhir pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, maka saya melakukan evaluasi dan refleksi. Berikut ini yang menjadi catatan sebagai hasil evaluasi dan refleksi yang saya lakukan. Yang pertama adalah perasaan dan pembelajaran yang saya rasakan bahwa dengan pengelompokan siswa yang saya lakukan pada materi asam basa ini, yakni berdasarkan kesiapan belajar dengan variasi produk, maka yang saya rasakan saya sangat senang sekali dan siswa saya juga sangat senang. Apalagi kondisi saat ini pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh dan dalam jaringan. Pengelompokan saya lakukan berdasarkan kesiapan belajar. Ini juga berdasarkan masukan sendiri dari siswa. Saya melihat siswa saya lebih semangat dalam menyelesaikan tugasnya di Google Classroom dan juga sudah berani bertanya bila mereka tidak memahami materi yang saya sajikan. Hal ini merupakan hal penting bagi saya untuk terus memperbaiki pembelajaran ke depan. Yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan serta rencana perbaikan. Yang menjadi catatan saya adalah saya harus mengenal terlebih dahulu materi apa yang akan saya berikan kepada siswa dan menganalisis kompetensi dasar dari materi tersebut. Lalu, saya akan melakukan pengelompokan berdasarkan apa yang cocok dengan materi tersebut, pengelompokan pada siswa. Pengelompokan bisa berdasarkan kesiapan belajar, minat, maupun profil siswa, sehingga saya bisa membuat diferensiasi pembelajaran berdasarkan proses, produk, maupun konten. Perbaikan ke depan yang saya lakukan dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, yakni saya akan lebih memvariasikan media belajar serta saya akan berusaha untuk rutin melaksanakan keterampilan kompetensi sosial emosional. Hal ini menurut saya penting agar bisa menciptakan suasana belajar yang fokus dan menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa dengan pengelompokannya dan juga keunikan-keunikan siswa dan mendiferensiasikan proses pembelajaran yang dilakukan guru, sehingga diharapkan konsep merdeka belajar bisa tercapai, kemudian pengalaman belajar yang didapatkan oleh murid bisa lebih maksimal, juga menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa tidak tertekan, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa bisa menggapai konsep belajar selamat dan bahagia. Demikianlah pemaparan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga keterampilan sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.